Shalom, semoga Tuhan memberi kita semua damai dan kebaikan. Jumpa lagi dalam program Renung bersama saya, Saudara Wilfredus Papin OFM. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan bacaan Injil pada hari Minggu biasa yang ke-25. Oleh karena itu, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, melalui Putramu, Engkau selalu membela kaum yang lemah, miskin, dan menderita. Kami mohon, semoga semangat belas kasih Putramu itu senantiasa menjiwai kami, sehingga kami pun berani memihak dan memberikan pertolongan nyata kepada saudara-saudara kami yang lemah, miskin, dan menderita. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, Ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab Ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, Ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya." Yesus lalu mengambil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menarik sekali kalau kita melihat tadi apa yang dipertengkarkan ya oleh para murid dalam bacaan Injil hari ini. Mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Nah, kalau kita boleh jujur, setiap orang pastinya itu di dunia ini ya memiliki hasrat atau keinginan untuk menjadi terkenal, untuk menjadi sukses, untuk menjadi orang yang terkemuka di mana-mana. Singkatnya, kita ingin menjadi orang yang nomor 1, be the best. Ya, itu tidak bisa kita pungkiri. Ya. Dan menjadi yang terakhir dan pelayan dari semua, itu sekiranya bukanlah apa yang biasanya orang-orang cita-citakan, apa yang orang-orang perjuangkan. Orang-orang pengen be the best, be the first. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus menawarkan ya suatu logika yang sedikit berbeda ya terkait be the best atau menjadi orang hebat atau menjadi orang yang besar. Ya. Menjadi hebat atau besar dalam kacamata Yesus itu berarti menjadi orang yang terakhir dan pelayan dari semua. Jika menjadi hebat
atau memegang posisi nomor 1 dalam kacamata Yesus berarti menjadi yang terakhir dari semua dan menjadi pelayan, itu berarti selama ini kita telah salah memahami apa itu menjadi orang hebat, ya, atau menjadi orang terkemuka, ya, dalam perspektif kerajaan Allah. Sebetulnya kita juga tidak jauh berbeda dengan para murid yang mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh menjadi orang hebat. Yesus tidak melarang kita menjadi orang hebat, ya. Sebaliknya, Yesus meminta kita untuk membingkai ulang pemahaman kita tentang menjadi orang hebat atau being the best person. Menarik bahwa Yesus kemudian mengambil seorang anak kecil dan berkata kepada para murid, "Barang siapa menyambut seorang anak kecil ini dalam namaku, ia menyambut aku." Tindakan Yesus ini adalah sebuah tindakan simbolis, ya. Anak kecil adalah simbol kerentanan, simbol ketidakberdayaan dan ketergantungan. Dengan demikian, kebesaran atau kehebatan dalam kacamata Yesus itu terletak pada sikap menyambut dan menerima ke dalam pelukan kita orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, dan miskin serta terpinggirkan. Kehebatan atau kebesaran tidak ditemukan dalam apa yang telah kita capai dan peroleh untuk diri kita sendiri, tetapi dalam apa yang telah kita lakukan dan telah kita berikan kepada orang yang paling hina, yakni mereka yang lapar, mereka yang haus, sakit, telanjang, dan terpenjara. Kebesaran tidak pernah menempatkan diri seseorang dalam posisi superioritas di atas yang lain. Kebesaran atau kehebatan bukanlah pertama-tama tentang aku, tentang saya, tentang prestasiku, tentang rekening bankku, tentang rumahku, pekerjaanku, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan diriku. Kebesaran kita terungkap dalam pelayanan dan kepedulian kita terhadap orang lain. Kita disebut hebat ketika kita mau berbagi dengan mereka yang berkekurangan. Yesus telah menunjukkan kehebatannya itu dalam melayani mereka yang sakit dan tak berdaya. Dan semua itu dia lakukan untuk kemuliaan Allah. Santo Fransiskus sendiri dalam refleksi saya itu mengalami pertobatan dalam memandang konsep kehebatan atau kebesaran. Tadinya dia melihat bahwa kehebatan itu dia miliki ketika dia menjadi seorang satria hebat di medan peperangan. Akan tetapi kemudian Tuhan menyentuh dan menyadarkan dia bahwa kehebatan bukan terletak pada kehebatan pribadi yang mendatangkan pujian. Fransiskus kemudian menemukan bahwa kehebatan dirinya terjadi ketika dia melayani orang kusta dan bahkan menciumnya. Fransiskus menerima orang-orang yang dibuang oleh masyarakat ke dalam pelukannya. Baginya, tindakan memeluk mereka yang rentan, orang-orang kusta, ini mendatangkan kemanisan jiwa, sebuah perubahan, sebuah pertobatan, setelah tadinya dia melihat itu sebagai sebuah kepahitan. Saudara-saudari yang terkasih, kehebatan bukanlah sesuatu yang harus dicapai atau diperoleh. Kehebatan itu dalam perspektif kerajaan Allah adalah sebuah kualitas yang muncul dalam diri kita ketika kita hidup secara seimbang dan kita membuat diri kita menjadi lebih baik dalam relasi kita dengan Allah dan dengan sesama kita. Itulah kehidupan yang Yesus tawarkan kepada kita. Kehebatan atau kebesaran semacam ini tidak perlu dilakukan hal-hal yang besar, yang amazing, tapi kita lakukan dalam hal-hal yang sederhana, hal yang biasa, dan hal-hal yang setiap hari kita lakukan. Semoga dengan bantuan Roh Kudus kita dimampukan untuk menyadari bahwa menjadi hebat bukan pertama-tama untuk melayani kepentingan diri kita, soal prestasi, tetapi terutama soal kesediaan kita untuk menyambut mereka yang lemah, yang rentan terpinggirkan ke dalam pelukan kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu. Ajarilah kami untuk melayani sesama, sebagaimana Putra-Mu telah datang ke dunia, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dengan demikian, semoga kelak kami Kau perkenankan untuk menikmati kebahagiaan abadi di rumah-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.